Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 1 Patok. Semangat belajar untuk pagi ini. Ketemu lagi dengan pembelajaran biologi. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, ketemu lagi dengan Kingdom Animalia, tapi ini untuk yang part pertama. Yang minggu kemarin sudah saya minta kalian untuk mengamati dulu ciri-ciri makhluk hidup, terutama animalia yang ada di sekitar kalian. Mulai dari umpamanya nih, kayak kucing. Kucing itu dia bagaimana reproduksinya, kemudian apakah dia makhluk hidup yang beruas atau tidak, apakah dia hewan berongga atau tidak, kemudian simetri tubuhnya bagaimana. Nah, itu kemarin kalian sudah saya minta untuk terjun dulu. Kalian belum terlalu paham ini sebenarnya apa, ya, tapi nggak masalah. Itu yang kita namakan sebagai pembelajaran yang sifatnya itu apa ya? Meluas apa mengerucut itu berarti? Dari luas dulu, terus nanti baru kerucut kayak gitu. Jadi nanti kalian akan mulai dong kalau sudah saya jelaskan nanti di sini. Sudah siap atau belum pembelajaran biologinya? Siapkan ya. Siapkan hati, mental, dan pikiran. Karena untuk Kingdom Animalia ini sebenarnya nggak susah. Cuma yang agak banyak aja. Nanti kita sekitar 5 minggu kita uh, bermain-main dengan Kingdom Animalia ini. Yeay. Sudah siap ya? Kita mulai dulu. Untuk Kingdom Animalia, kita mulai dari apa saja yang akan kita pelajari di Kingdom Animalia ini. Yang pertama jelas ciri-ciri dari animalia. Jadi untuk animalia ini ada yang harus saya tekankan dulu. Ini adalah syarat mutlak kalian belajar ini, Kingdom ini. Untuk Kingdom Animalia ini karena dia adalah kingdom yang paling tinggi, paling kompleks di antara para kingdom yang lain. Masih ingat tidak untuk kingdom makhluk hidup itu ada berapa jumlahnya? Ya, benar sekali. Kalau ada yang menjawab 5 ya benar, ada yang menjawab 6 juga benar, paling baru ada 6. Tapi kalau masih menjawab 5 juga nggak salah, karena yang dulu itu juga saya mengajarkannya adalah yang 5 kingdom. Jadi untuk Kingdom Animalia ini dia posisinya adalah di nomor atas, ada di nomor 6. Jadi di sini bedakan juga antara animalia dengan plantae kemarin yang terakhir. Masih ingat ya perbedaan antara Kingdom Animalia dengan plantae menurut tingkat taksonnya. Jadi nanti untuk tingkat takson yang plantae kemarin kan ada divisio di situ di bawahnya kingdom. Untuk animalia pengganti divisio itu adalah filum. Bedanya apa? Sama sebenarnya. Cuma nanti yang membedakan adalah kalau di bawahnya kingdom untuk animalia itu namanya adalah filum, sedangkan untuk di bawahnya kingdom pada plantae itu adalah divisio. Jadi tidak boleh keliru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia adalah makhluk yang paling kompleks di antara makhluk hidup yang lain, otomatis dia dengan plantae kemarin juga sudah sama, sifatnya pasti eukariotik. Bukan euding, membacanya eukariotik. Eukariotik itu berarti dia adalah makhluk hidup yang bagaimana? Ada yang masih ingat eukariotik? Ya, untuk eukariotik itu artinya adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti. Jadi otomatis inti selnya posisinya itu ada di tengah dan dia tidak mungkin tersebar. Kalau membran inti selnya itu nggak ada, otomatis dia akan tercerai-berai kemana-mana di dalam selnya. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah yaudah itu nanti dibahas nanti lagi. Untuk ciri-ciri nanti tidak kebablasan. Ini kita menjelaskan dulu materinya apa saja. Ciri-ciri itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah tentang klasifikasinya. Wah, ini mantap jiwa.
Kita belajar klasifikasinya untuk animalia nanti. Selanjutnya adalah peranan, dan yang terakhir adalah tugas. Untuk tugas, salah 5-nya itu sudah kalian kerjakan di minggu kemarin. Masih ingat ya, untuk tugas deadline-nya masih saya tunggu sampai nanti malam untuk tugas yang minggu kemarin, yang menuliskan ciri-ciri animalia. Nah, itu tidak boleh lupa. Oke, sudah siap untuk belajarnya? Oke, kita mulai dulu yang ciri-ciri. Untuk ciri-ciri animalia ini sebenarnya sejak SMP ada, tapi ya kita perdalam lagi di kelas 10 ini. Untuk ciri-ciri animalia, nah ini yang paling atas jelas itu eukariotik. Kemudian yang selanjutnya adalah bersifat multiseluler. Ada yang tahu kenapa animalia tidak ada yang uniseluler? Ada yang tahu tidak? Ya, untuk animalia kenapa tidak ada yang uniseluler itu disebabkan oleh kalau yang uniseluler itu jelas masuknya nanti kingdomnya yang bersel satu. Masih ingat nggak yang bersel satu itu tuh kingdom apa? Ya, benar sekali. Yang bersel satu itu adalah protista, hewan bersel tunggal. Selanjutnya adalah heterotrof. Heterotrof itu, nah ini dia. Jangan gunakan pengertian heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jangan memalukan guru biologinya ya. Untuk heterotrof itu pengertiannya menurut ilmu biologi yang benar itu adalah mengubah bahan organik kompleks ke organik sederhana. Jadi jangan dibilang makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi untuk heterotrof itu maksudnya itu begini, organik kompleks ke organik sederhana. Apa yang kalian makan, apa yang kalian konsumsi. Kalau saya tadi saya makan mie ayam, saya minum es jeruk. Nah, itu adalah yang dinamakan sebagai organik kompleks. Nah, organik sederhananya itu apa? Apa yang kalian keluarkan setelah kalian selesai makan? Nah, ada feses, ada urin. Nah, itu yang kita namakan sebagai organik sederhana. Hasil dari pencernaan organik kompleks, itu yang kita namakan heterotrof. Dan untuk makhluk hidup heterotrof itu, organik kompleksnya itu hanya bisa mengambil dari makhluk hidup yang lain. Nah, entah itu makhluk hidup sesama animalia atau bahkan mungkin ada yang pelantai juga. Jadi, kalau makhluk hidup yang seperti kita manusia kan omnivora ya. Jadi, animal ya kita konsumsi, untuk yang pelantai itu juga kita konsumsi. Selanjutnya adalah tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Ya iyalah, kalau mana ada sel hewan memiliki dinding sel, kan nggak ada ya. Kemudian kloroplas, kalau dinding makhluk hidup hewan itu punya dinding sel, itu berarti nanti kita kaku kayak pohon itu. Kita nggak bisa dijiwit-jiwit kayak gini tuh nggak bisa. Kemudian untuk kloroplas, ya hewan tadi di situ sudah dijelaskan heterotrof ya. Kalau kita punya kloroplas itu kita tinggal kekaring gitu, kita kenyang. Nggak usah pakai acara kita berburu dan meramu kayak manusia zaman purba kayak gitu, nggak usah. Kemudian kebanyakan bersifat motil. Motil itu artinya bisa bergerak bebas. Ada beberapa animalia yang tidak bisa bergerak bebas, tapi kebanyakan animalia yang nanti filumnya lebih tinggi itu nanti dia kebanyakan udah bisa bergerak bebas kayak gitu. Ya, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ciri-ciri animalia. Bedakan antara ciri-ciri animalia dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nanti dengan PD-nya biasanya nanti sebutkan ciri-ciri animalia gitu ya. Itu nanti kalian malah menyebutkan peka terhadap rangsang. Terus apa itu namanya? Bergerak, bernafas. Ya iyalah, itu ciri-ciri makhluk hidup semuanya ada. Tapi maksudnya ciri-ciri animalia yang spesifik itu kurang lebih 5 ini. Selanjutnya, ini adalah yang minggu kemarin sudah sempat saya singgung tentang klasifikasi animalia secara kenampakan tubuh, berarti ya, morfologi, fisiologi, bukan fisiologi, benar-benar morfologi kalau ini. Jadi untuk klasifikasi animalia di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Seperti yang minggu kemarin, jadi untuk simetri tubuh
sempat saya singgung ada asimetri, radial, dan bilateral. Asimetri itu berarti nanti kalau tubuhnya kita potong, itu nanti untuk asimetri itu tidak beraturan. Jadi kalau saya potong miring, saya potong tengah, saya potong bawah, itu wujudnya antara hasil potongannya itu tuh tidak sama, tidak pernah sama. Itu yang kita namakan sebagai asimetri. Kemudian yang kedua adalah simetri radial. Untuk simetri radial itu kalau kita potong ke arah manapun, itu nanti hasil potongannya akan sama persis. Mau ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, itu wujudnya ya nanti seperti itu. Kemudian untuk simetri bilateral, bi itu artinya dua, berarti nanti kalau kita potong menjadi dua, itu nanti akan ada kenampakan yang sama. Contohnya saya di sini. Gini ya. Ini kalau seandainya saya dipotong begini, antara kanan dan kiri sama. Saya adakan tangan kanan dan tangan kiri, mata kanan mata kiri, hidung bolongan kanan dan kiri. Nah, itu yang kita namakan sebagai bilateral. Kalau saya dipotong posisinya ke sini, ya itu nanti jelas nggak sama. Jadi yang bilateral itu paling nggak ada satu yang kalau kita dipotong begitu nanti ada kenampakan yang sama. Kalau radial itu berarti saya mau dipotong ke sana ke sini nanti wujudnya kayak gitu. Nah, yang paling mungkin untuk simetri radial biasanya adalah yang bentuknya paling enggak itu bundar kayak gitu. Selanjutnya adalah lapisan jaringan tubuhnya. Lapisan jaringan tubuh itu ada yang diploblastik dan ada yang tripoblastik. Diploblastik itu berarti lapisan tubuhnya itu ada dua jaringan. Yang pertama adalah ektoderm, yang kedua adalah endoderm. Ekto adalah yang luar, endo itu adalah yang dalam. Jadi nanti ada yang lapisan kulit luar sama lapisan kulit dalam. Nah, kalau dua kayak gini tok, nah seperti ini, mana sih? Nah seperti ini tok, itu namanya diploblastik. Kalau tripoblastik nanti ketambahan yang tengah. Jadi ekto, meso, endo itu nanti tripoblastik kayak gitu. Kemudian selanjutnya biasanya untuk lapisan jaringan tubuh itu ada sangkut pautnya sama rongga tubuh. Jadi saya lompat dulu ke yang rongga tubuh. Untuk diploblastik itu ada yang acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Acelomata berarti nanti di situ tidak ada rongganya. Tadi yang seperti saya ceritakan. Jadi antara endo dan ekto itu nanti dia lengket. Mana sih? Nah, kayak gini ya. Kelihatan nggak? Nah, kayak gini, lengket. Jadi nggak ada rongganya, nggak ada celahnya. Itu namanya adalah acelomata. Kalau pseudocelomata itu nanti ada celahnya seperti ini. Tapi nah, gimana sih? Ada celahnya, tapi ada yang bagian yang masih berlekatan. Ini kan saya yang tengah tok ini yang ada rongganya, tapi samping kanan dan samping kiri masih berlekatan. Itu namanya adalah pseudocelomata. Sedangkan adalah celomata yang beneran itu benar-benar ada rongganya. Jadi kayak gini. Nah, mana sih? Nah, kayak gini. Benar-benar ada rongganya, celahnya. Jadi untuk acelomata sudah ya, celomata udah. Kemudian sekarang ke segmen tubuh. Nah, ini yang kemarin banyak terjadi kelucuan. Jadi untuk yang segmen tubuh itu maksudnya itu adalah yang berbuku-buku. Berbuku-buku itu artinya itu memiliki ruas. Mana sih? Kayak gini. Jadi kayak pohon bambu dan memiliki kayak ruas-ruas kayak gini. Tapi walaupun seolah-olah jari saya itu punya ruas, bukan berarti manusia itu termasuk kategori makhluk hidup yang bersegmen. Jadi untuk yang bersegmen itu berbuku-buku kayak pohon bambu itu. Nah kayak gitu. Jadi dibedakan ya. Sapi, kemarin ada yang bilang, Bu, sapi itu bersegmen atau tidak? Duh. Jadi jangan diulangi ya. Itu antara lucu sama ya prihatin maksudnya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau sekarang kalian udah paham kan, besok kan nanti kan ketawa. Nah, yang contohnya yang bersegmen itu apa ya? Cacing. Tapi tidak semua cacing itu tuh bersegmen loh ya. Ada cacing yang benar-benar mulus, itu dia nggak bersegmen. Kalau cacing tanah itu kan ada kayak ros-rosnya kayak bambu itu. Nah, itu bersegmen namanya. Terus apa lagi ya? Hampir semua serangga itu punya berbuku-buku. Berbuku-buku itu bukan tumpuan buku gitu enggak loh ya. Kalau tumpuan buku itu kan kayak ada batas-batasnya. Nah, ya itu yang dimaksud berbuku-buku itu kayak gitu.
bukan terus itu. Cara reproduksi ada yang seksual dan aseksual. Kalau yang A dari kata tidak, berarti di situ adalah nggak kawin. Nggak kawin itu bukan berarti maksudnya terus nggak bisa punya anak, bisa. Berarti nanti dia perkembangbiakannya secara vegetatif. Entah dia cuma tunas apa fragmentasi gitu. Kemudian untuk yang seksual itu nanti ada yang pembuahan secara internal dan ada yang pembuahan secara eksternal. Kalau pembuahan secara internal berarti terjadi di dalam tubuh induk betina. Sedangkan untuk yang pembuahan secara eksternal itu berarti nanti terjadi di luar tubuh induk betina. Jadi nanti untuk yang internal itu sel spermanya dimasukkan ke tubuh induk betina, kemudian membuahi ovum jadilah zigot. Itu yang internal. Kalau yang eksternal berarti ovum, sperma. Jadi sperma dikeluarkan pejantan, ovumnya dikeluarkan betina, nanti ketemu di lingkungan luar seperti ini, terus nanti jadilah zigot kayak gitu. Tapi kebanyakan yang pembuahan eksternal itu terjadinya bukan di udara ya, bukan di udara, tapi kebanyakan terjadinya di air. Gitu ceritanya. Jadi ini untuk yang klasifikasi animalia. Jadi apa sih? Klasifikasi animalia itu ada yang berdasarkan simetri tubuh, ada yang berdasarkan lapisan jaringan, ada yang berdasarkan segmen tubuh, ada yang berdasarkan rongga tubuh, ada yang berdasarkan cara reproduksi, dan yang terakhir adalah yang berdasarkan pohon filogenetiknya. Ini yang paling susah. Makanya kemarin saya minta kalian untuk apa itu namanya? Mencari filum dan mencari nama spesiesnya, bener kan? Nah, itu adalah sebagai bekal kalian nanti kalau mau main-main di pohon filogenetiknya ini, kayak gitu. Jadi nanti kalian nggak akan kesulitan lagi, oke? Siapkan mental kalian untuk klasifikasi animalia secara pohon filogenetik, oke? Next. Oke, untuk secara filogenetik ini berarti nanti secara asal muasalnya. Jadi dari nenek moyangnya sono. Ini gimana sih nih kudungnya saya? Oh, segini ya. Dari nenek moyangnya sana itu dibedakan menjadi 36 filum animalia yang diketahui sampai saat ini. Ini masih mengalami perkembangan terus-menerus ya. Jadi ilmu pengetahuan itu sifatnya itu tuh nggak stagnan. Hari ini mungkin ketemu apa lagi, tahun depan ketemu apa lagi, yaitu masih dieksplor terus, entah dieksplor ke dalam laut, ke dalam tanah. Nah itu tuh luar biasa, masih banyak sejarahnya, masih banyak misterinya, misteri alamnya. Jadi untuk film animalia yang diketahui sampai saat ini itu ada 36, di mana ada avertebrata dan apa sih nih? Avertebrata chordata. Oh ya, jadi ceritanya gini. Kemarin ada yang bertanya, Bu, untuk film animalia itu vertebrata itu apakah masih ada teman-temannya yang lain? Vertebrata itu adalah bagian subfilum dari chordata. Jadi teman-temannya vertebrata itu masih banyak, saya kemarin jawabnya. Jadi ada yang kemarin japri saya, Bu, vertebrata itu masih punya teman-teman yang lain enggak? Saya bilang masih banyak. Tapi tunggu dulu, besok saya jelaskan. Saya bilang kayak gitu. Ya ini penjelasan saya, bahwa kingdom animalia itu memiliki banyak sekali filum. Yang diketahui sampai saat ini ada 36, di mana 9 filum awal itu adalah avertebrata. Kemudian yang chordata itu ada satu. Nah, selebihnya itu adalah kebanyakan sudah punah. Jadi yang diketahui masih eksis sampai saat ini kurang lebih adalah yang ini, klasifikasi filogenetik yang avertebrata atau invertebrata dan chordata. Nah, nanti dari situ avertebrata itu akan beranak menjadi 9 filum. Kemudian yang chordata ini akan beranak menjadi 3 filum. 3 subfilum. Maksudnya tuh gitu. Ya, sebanyak itu. Jadi kita sebutkan dulu ya. Nanti biasanya di sini nanti kalian mulai salah paham. Jadi, kingdom animalia yang akan kita pelajari untuk
semester ini itu hanya ada 10 film. Hanya ada 10 film Kingdom Animalia. 9 diantaranya adalah Avertebrata atau Invertebrata. Kemudian yang satu itu adalah yang Chordata, di mana vertebrata masuk kategori yang nomor 10 ini. Kayak gitu ya. Nah, berarti bisa kalian bayangkan ada 26 film yang sudah punah sampai saat ini. Sebanyak itu. Dan itu diketahuinya adalah lewat fakta berikut ini. Ada faktanya. Ya, ada fakta yang menarik tentang Kingdom Animalia di mana ada 9 lebih dari. Di sini saya nulisnya 9 juta, tapi sebenarnya ada lebih dari 9 juta spesies yang sudah teridentifikasi, di mana perhitungannya itu sudah dimulai sejak zaman Prekambrium. Ini membacanya Prekambrium. Dari zaman Prekambrium, kemudian zaman Paleozoikum, kemudian zaman Mesozoikum, kemudian yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Neo itu new, berarti kita masih masuk kategori zaman kuarter ini. Jadi kalau nanti kalian punya anak keturunan lagi, mungkin masih ada zaman-zaman yang lain, itu bisa jadi. Jadi Prekambrium itu zaman bener-bener awal bumi baru terbentuk. Nah, itu masuk kategorinya Prekambrium ini. Bahkan bisa kalian lihat di situ zaman Jura. Zaman Jura itu masuk kategori zaman Mesozoikum loh. Jura itu zaman Jurassic itu loh. Kalau kalian pernah nonton Jurassic Park, lah anak milenial apa yang ngerti film Jurassic Park? Ya itu zaman para kadal raksasa itu masuk kategorinya Mesozoikum. Manusia mulai adanya itu zaman kuarter. Ya gitu. Jadi zaman Jura punah dulu, zaman kapur, zaman es, kuarter manusia lah ada kayak gitu. Sangar ya. Jadi nanti ini untuk zaman-zaman kayak gini dipelajarinya nanti di mata pelajaran geografi ada, di kelas 12 biologi ini juga ada. Jadi teori evolusi kayak gitu. Kemudian saya lanjutkan lagi, 95%-nya itu adalah Avertebrata. Makanya tadi saya bilang di antara 10 itu 9 itu adalah Avertebrata atau Invertebrata. Yang kemarin masih bingung, Bu, apa bedanya vertebrata sama invertebrata? Kemarin ada yang japri ya. Itu sama. A itu artinya tidak atau tanpa. Jadi kayak gitu. Mereka itu hidupnya tersebar di akuatik maupun terestrial. Akuatik dari kata aqua itu berarti hidupnya di perairan. Kemudian yang terestrial itu berarti hidupnya itu di teres. Teres itu artinya adalah tanah. Jadi ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di air. Kemudian 26 film itu sudah punah, bukti temuannya berupa fosil. Fosil itu bukan mumi ya. Kalau mumi itu kan terawetkan. Jadi kalau saya kemudian meninggal, kemudian saya awet, itu namanya saya mumi. Tapi kalau saya meninggal kemudian sayanya udah hilang, tapi dilalah tempat saya itu menjiplak badan saya. Itu yang kita namakan fosil. Gitu ya. Jadi bedakan antara fosil sama mumi.